Ya, dan pemirsa, selain terjerat kasus korupsi, Syahrul Yassin Limpo disebut oleh KPK diduga memeras pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian. Dan uang tersebut untuk membeli mobil mewah, Alphard, ya, dan kemudian membayar kartu kredit. Ia melakukan aksi tersebut bersama dengan dua anak buahnya. Lalu pasal apa saja yang akan menjerat mantan Menteri Pertanian tersebut? Dan kita akan membahasnya lebih lanjut malam ini dalam dialog malam ini di Breaking News. Dan sudah hadir bersama kami pakar hukum pidana Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015 dan 2019 yaitu Saud Situmorang, dan juga ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho, dan juga hadir pula Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam, Pak Saud. Malam. Malam Pak Saud. Malam ya, Pak. Selamat malam. Ya, Pak Saud. Apa tanggapan Anda mengenai penangkapan atau jemput paksa yang dilakukan KPK terhadap Pak Syahrul Yassin Limpo? Baru saja. Oh ya, jadi ganti topik kita ya. Iya, geser sedikit karena masih fresh, Pak. Jadi kelihatan agak aneh ya, karena memang kalau memang betul ada panggilannya besok, ya nunggu apa lagi, cuma berapa jam kan? Nah, ini kayaknya ada waktu yang berpacu nih antara Polri mau nahan Firly dengan mau nahan YSL ini. Kayaknya ini pasti ada aksi reaksi yang cukup tinggi, dinamika cukup tinggi. Jadi maksud saya kalau memang, dan itu kemudian kayaknya bisa diperadilankan ya. Nanti Pak Prof. Hipnu bisa nambahkan. Karena ini sudah mau dipanggil besok itu. Ada suratnya. Jadi ya nunggu besok aja, belum cuma berapa jam. Baik. Maksud Anda apa tadi? Ada mau nangkap ini dan mau nangkap ini. Maksudnya bagaimana maksudnya? Oh iya, ini kan ada dua nih sekarang, ada kekuatan cicak lawan buaya jadinya. Buaya lawan buaya atau cicak lawan cicak. Ada lagi nih begini. Ya? Oh, ada lagi nih begini ya. Iya, modelnya lain, cuman versinya lain. Kalau kemarin kan di ALC orang bilang tuh buaya lawan buaya. Kalau saya bilang tuh lama-lama cicak lawan cicak aja. Jadi maksud saya gini, kan sedang penyidikan sudah masuk di Polda ya, yang mengenai atau pasal 36 atau 65 atau pemerasan dilakukan oleh pimpinan itu. Atau yang lain gitu ya, kita nggak tahu apakah memang nanti ini menjadi apa namanya? Jadi ini berlomba begitu Pak ya? Ya, jadi maksud saya ada sesuatu yang menurut saya menjadi sebuah pertentangan gitu ya, yang satu mencoba dan jadi ada berpacu lah. Dan kalau memang betul memang sudah ada surat panggilan, tinggal nunggu aja sebenarnya. Dan kalau kejadian-kejadian di masa lalu, kalau dipanggil beberapa kali nggak datang, baru kemudian dilakukan penahanan. Dan syarat-syarat penahanan itu Pak Prof bisa menyebutkan lah soal syarat subjektif, syarat objektifnya. Tetapi intinya saya melihat di manajemennya aja. Di manajemen memang sedang terjadi dinamika yang cukup tinggi, yang menurut saya akan menjadi beban bagi pelaksanaan hukum anti korupsi di negeri kita. At the end tujuan yang dirusak itu sebenarnya. Kan dulu pernah Anda juga menyaksikan mengenai cicak lawan buaya juga. Sekarang Anda katakan ini cicak lawan cicak. Ini endingnya akan seperti apa kalau yang Anda lihat ini? Ya kita kan kalau ending kita mengendorse semuanya ya. Kalau memang hukum itu harus adil, benar dan pasti ya nggak boleh ada bergen-bergen. Ini kita nggak mau ada bergen di sini. Ini kan kesannya mau bikin bergening nih, ya kan? Kita nggak boleh, hukum nggak boleh begitu. Hukum itu adalah kekuatan buktinya. Jadi tetap aja yang di Polri jalan, yang di KPK jalan, tapi kan menjadi aneh yang di KPK saat ini. Karena tinggal nunggu manggil aja sebenarnya. Ya kan, dan sudah ada keluar suratnya gitu. Jadi apa dibalik ini ya common sense kita atau sehat kita ada sesuatu yang tidak sehat, yang tidak benar, yang tidak prosedural. Kan sudah diatur. Ini nggak lazim ya jadinya, Pak Saud ya, ini nggak lazim ya? Oh enggak lazim sama sekali. Nggak lazim sama sekali. Baik. Nggak lazim sama sekali. Baik, saya ke Prof. Hipnu yang sudah bergabung bersama dengan kita. Prof. Hipnu, selamat malam. Malam, ya. Ya, Prof. Apa tanggapan Anda ya mengenai jemput paksa KPK ini yang kalau tadi Pak Saud katakan ini seperti berlomba-lomba dengan waktu, lalu ada bergening dan juga ini tidak lazim? Ya, sampaikan Pak Saud ada betulnya karena ini kan G2G ya, ada suatu tanda petik tadi lawannya juga sama sekali bermenteri semua, pejabat tinggi semua. Tapi kalau saya pandangannya begini Mas, jadi sekarang ini kalau nggak salah
Pak YSL itu sudah mendaftarkan pra peradilan. Kalau nggak salah Senin itu sudah mau sidang atau berapa. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi bahwa pra peradilan yang akan dilakukan itu ada dijemput dulu. Nah, itu loh. Karena selama ini yang terjadi, ketika seseorang sedang melakukan pra peradilan, maka tersangka dengan berbagai alasannya menunggu dulu putusan pra peradilan terhadap penetapan tersangkanya sah atau tidak. Kan itu. Ini yang saya kira menjadikan lambat. Sehingga kalau sampaikan Pak Saud tadi mungkin cepet-cepetan, wah ini bisa lama ini terhadap Pak JS karena pemanggilan kemarin, waktu pemanggilan sebagai saksi pun mundur 2 kali, kan begitu kan? Iya. Waktu pemanggilan mundur 2 kali, kemudian mendaftarkan pra peradilan. Ini langkah hukum yang dilakukan. Iya. Yang akan dilakukan. Oleh karena itu langkah cepat diambil, sehingga dalam hal seperti ini sekarang proses sistem, proses pembuktian, proses persidangan segera KPK melakukan. Jadi sudah satu trik sendiri, tahap sendiri Pak YS kalah dalam bagaimana mengantisipasi penetapan tersangka suatu persidangan. Cepat dengan KPK, kan itu gitu Mas. Ini kalau kita lihat dalam suatu kecerdikan dalam pengungkapan suatu perkara seperti itu. Oleh karena itu, ini juga wah cerdas sekali KPK dengan kecepatan ambil sebelum putusan pra peradilan, sehingga dalam seperti ini nanti kecepatan untuk melakukan suatu persidangan pelimpahan pada penuntut umum itu menjadikan lebih cepat selesai. Artinya tidak menjadikan bekerja 2 kali. Tapi jadi diperbolehkan begitu ya mengajukan ditangkap di masa lagi mengajukan pra peradilan ini? Boleh sekali, kan itu hak seseorang. Tapi kalau belum ditangkap kan sulit. Nanti Pak ya tunggu dulu dong, sah atau tidak. Kalau ini sudah tidak, akan sulit menyatakan sah tidak. Walaupun memang dimungkinkan nanti ketika suatu putusan ini ternyata dibenarkan bahwa penetapan tidak sah, harus keluar. Itu Mas, baik. Harus keluar. Baik, Bapak-bapak sudah bergabung bersama kita juga, Pak Boyamin Saiman, Koordinator MAKI Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam, Bang Boyamin. Malam. Ya, Bang Boyamin, apa tanggapan Anda mengenai penjemputan paksa dari Pak mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo? Saya apresiasi setinggi-tingginya KPK bergerak cepat. Karena saya memang meminta KPK bergerak cepat, Polda juga bergerak cepat. Dan mudah-mudahan Polda dalam jangka waktu minggu ini atau minggu depan sudah juga mengumumkan penetapan tersangka. Sehingga ini hal yang tidak saling menyandera, dan bahkan berlomba-lomba untuk cepat, itu malah bagus gitu. Jadi bukan ini saling menghalangi gitu. Jadi ini justru hal yang terpisah. Bahasa saya ini kan pemeras melawan pemeras, bukan cicak buaya lagi gitu. Kalau cicak buaya biasanya kan kalau dulu-dulu KPK itu dibela oleh teman-teman sipil gitu, ini kan tidak dibela. Karena apa? Dianggap oknum, jadi bukan lembaga KPK-nya. Jadi kata Pak Saud ini tadi cicak lawan cicak katanya. Memberantas korupsi dengan cepat. Ya, kata Pak Saud tadi ini cicak lawan cicak begitu. Enggak lah kalau saya, ini pemeras lawan pemeras saja, udah koruptor lawan koruptor. Kalau memang kemudian bisa diduga 2 alat bukti yang cukup, ya sudah cepat aja gitu. Karena ini memang hanya oknum dengan oknum gitu, bahwa menteri yang kita beri amanat untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik diduga korupsi, bahkan melakukan pemerasan terhadap eselon 1. Eselon 1 memeras eselon 2. Eselon 2 memeras eselon 3. Ini kan sudah keterlaluan dalam posisi pemerintahan yang sekarang, yang harusnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang melayani, yang anti rasuah, tidak pecah amanah, yang tidak salah guna kuasa, kemudian tidak melakukan penyimpangan. Ini ternyata ditabrak semua. Bahkan dari 3 klaster aku ulang-ulang itu adalah selain dugaan pemerasan adalah dugaan berkaitan dengan proyek. Diduga proyek vaksinasi penyakit mulut kuku sapi ini diduga dikorupsi karena ada markup dan ada tender yang diduga juga diatur. Yang ketiga adalah terkait dengan izin, terutama izin komoditas, misalnya bawang putih. Bahkan diduga ada oknum yang titip harga 500 untuk rekomendasi per kilonya gitu. Jadi ini sudah keterlaluan, memang harus diberantas karena sebenarnya Kementerian Pertanian sejak kasus impor sapi dulu
itu kemudian sudah berbenah gitu sebenarnya sudah mulai tata kelola yang baik, tapi kemudian diduga rusak karena zaman kementerian ini periode ini gitu. Jadi ya memang harus segera ditreatment, dan saya support KPK tetap melakukan tugas-tugas kerja-kerja pemberantasan korupsi. Nanti harus dikawal betul, jangan sampai KPK itu habis penindakan ya udah tinggal lari gitu aja. Mestinya kan harus didampingi terus, diberi asistensi untuk tata kelola pemerintahan yang baik di kementerian manapun, terutama yang pernah di OTT. Ini maksud Anda di dalam kementerian di periode saat ini begitu, baru ini kejadian ini atau bagaimana? Iya, terutama diduga justru tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pertanian yang sudah disusun pasca peristiwa impor sapi, daging sapi waktu itu, kemudian sudah berbenah sebenarnya gitu. Tiba-tiba diduga ada menteri yang sekarang ini menjadi, mohon maaf, tanda istilahnya duganya rusak lagi gitu. Baik, saya coba ke Pak Saud. Apa benar demikian Pak Saud? Itu setelah dibenahi dulu, kemudian baru ada dalam periode ini muncul lagi seperti ini begitu. Dulu emang nggak pernah? Dulu itu kan waktu menteri sebelumnya, bahkan mereka minta kita hadir di sana hari ke hari. Nah, coba nanti dicek di jejak digitalnya juga terlihat bahwa ada memang proses peningkatan di dalam tata kelola dan kemudian manajemen dan seterusnya. Jadi ketika itu kita menempatkan beberapa staf di situ. Kalau ada yang agak mulai ngusik-ngusik Pak Menterinya, ya kita ingatkan, di warning gitu. Ada yang nempel di situ. Jadi bahasa sederhananya menteri yang sebelumnya bilang gini, kalau Pak Saud nggak bisa duduk di sini, patung Pak Saud aja taruh di depan kantor itu. Begitu kasarnya permintaannya. Dan itu dilakukan tata kelola itu. Tapi kemudian kita bisa pahami ya saat ini bagaimana, saya nggak tahu perkembangannya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara yang dibilang Boyamin tadi bahwa memang harus ada penindakan, itu sudah pastilah. Dan ini kan cerita begini juga nggak hanya di satu kementerian, di kementerian yang lain tata kelolanya begitu. Tapi persoalannya kan ini menjadi ruwet ketika perilaku pimpinannya kan. Kalau nggak perilaku pimpinan KPK-nya, ini cepat, lebih sederhana, nggak crowded, nggak noisy, ya kan? Kurang apanya IKTP itu? Pasti perlawanannya kan dari luar dan di luar yang berisik gitu. Tapi bukan KPK-nya ikut berisik. Jadi ini yang saya katakan kembali lagi, kalau kita bicara kenapa, ya ini adalah akibat dari awal dari undang-undang KPK itu, sehingga kemudian ada perubahan perilaku di dalam manajemen pemberantasan anti korupsi. Bahkan ini kan kita bicara KUHP sendiri nggak bisa mereka pahami kan sebenarnya. Ya, perubahan perilaku yang seperti apa nih maksudnya yang dimaksud Pak Saud? Kenapa? Perubahan perilaku seperti apa yang dimaksud Pak Saud ini? Ketika undang-undang KPK itu. Kamu kan pernah ada pimpinan KPK kayak begini. Kenapa? Kenapa? Kamu kan pernah dengar ada pimpinan KPK kayak begini. Pimpinan KPK itu paham undang-undang nomor 36 dan 65. Langsung tidak langsung kamu tidak boleh bertemu dengan siapapun dengan alasan apapun, dan itu pidana. Walaupun dengan siapapun, bersama dengan beberapa orang pun begitu ya? Ya, dengan siapapun yang ada perkaranya ditangani, nanti orang kan bilang, oh belum tentu Pak Saud, kan untuk penyelidikannya Juni, SK penyidikannya September. Kapan mulai dikerjai? 2021 surat laporan masyarakat sudah masuk, itu artinya sudah ditangani KPK. Itu artinya dia nggak paham juga, jadi nggak detail. Makanya dulu kalau kita mau kunjungan, kita tuh tanya ke bagian Dumas, saya mau ke Provinsi Sumatera Utara nih, apa kasus yang ada di catatan kita? Lihat ini. Boleh Pak Saud ketemu dia, tetapi di tempat yang terbuka, jangan begini. Itu diatur semuanya, detail kayak begitu. Ada protapnya ya? Jadi kita katakan bahwa pemberantasan korupsi yang sekarang ini menjadi noisy, berisik, karena memang mereka punya konflik of interest, karena memang undang-undangnya sudah sangat lemah gitu. Masalahnya mereka juga tidak paham ini apa konflik of interest, Pak. Konflik kepentingan itu mereka nggak paham gitu loh. Masalahnya kan itu juga. Dianggapnya nggak konflik. Ya gimana Prof. Ibnu? Silakan. Dibiayai oleh Pertamina, padahal Pertamina sedang jadi pasien itu katanya boleh, Pak gitu. Iya, Prof. Ibnu bagaimana? Silakan, Prof. Iya, itulah kalau kita lihat seseorang yang memilih jalur pemberantasan korupsi di KPK, itu memang zeronya sudah luar biasa. Jadi tingkat integritasnya itu sudah di atas rata-rata. Nah, oleh karena itu beda dengan penegak hukum yang lain kan itu.
Inilah yang menjadikan permasalahan kenapa kok menjadi luwes sekali, ketemu orang dan sebagainya. Itu nggak bisa. Minum aja juga nggak boleh. Ya memang akhirnya tidak manusiawi. Itulah cara yang dilakukan. Nah, cara yang dilakukan, yang dipilih oleh negara, politik hukum negara dalam pemberantasan korupsi itu memang perlu suatu lembaga tersendiri yang mempunyai imunitas tersendiri. Kan itu. Lah, lahirnya KPK, saya sepakat Pak Saud, Pak Yamin, KPK itu akhirnya menjadi lembaga eksekutif. Jadi ada lembaga baru yang nuansanya sama dengan lembaga yang lain. Ini yang saya kira berarti dalam tanda petik ya nambah-nambah biaya negara, kan gitulah. Kenapa tidak serahkan ke jaksa atau polisi, selesai. Kan begitu. Kan kita harus lihat Pak, apa sih lahirnya KPK sebagai trigger mekanisme, sebagai pencegahan dan penindakan. Nah sekarang pertanyaannya, dengan IPK yang terus anjlok, apakah makna KPK? Itu menjadi pertanyaan evaluasi. Apakah masih diperlukan? Nah, itu. Kalau nggak diperlukan, ya sudah lebur aja. Tapi kalau fungsi seperti ini, ya rakyat menjadi apa ya, gamang ya. Jadi begini Mas, seperti halnya teman-teman yang ada di daerah. Di daerah itu kan ada lagi namanya penyuluh anti korupsi yang di semua wilayah. Itu menjadi gampang mau ngomong, pelo, loh pimpin aja kena pemerasan, mau bilang apa yang akan dibanggakan. Ini trust. Saya termasuk di dalamnya, yang membangun dari awal menjadi trust. Mau posisi ngomong apa kamu? Nah, kepalanya seperti itu. Nah, ini nggak ada idealisme, contoh ini yang menjadi permasalahan tersendiri Mas. Nah, oleh karena itu saya kira memang pemerintah, mudah-mudahan pemerintah ke depan mengevaluasi kembali lah bagaimana penegakan hukum sekarang ini, khususnya terkait korupsi. Apakah kita akan kembali ke seperti dulu? Ini bagian dari politik hukum. Jadi nggak salah. Mungkin politik hukum yang dipakai sekarang ya seperti ini. Ya itu loh Mas, pilihannya. Mudah-mudahan ke depan, presiden ke depan, politik hukumnya terhadap pemberantasan korupsi berbeda lagi. Baik, Bang Boy, bagaimana, apa yang Anda lihat maksudnya? Tadi Anda mendukung KPK untuk menangkap Syahrul Yassin Limpo ini. Apakah Anda masih artinya yakin dengan apa yang dilakukan oleh KPK ini merupakan langkah yang tepat begitu? Justru ini menjadi politis. Kalau tidak segera ditangkap, nanti ke sisi lain Polda juga kalau menetapkan tersangka duga pemerasan menjadi terhalang loh. Ini saling nyandera jadinya kan itu. Itu alasan pragmatis saya paling gampang sederhana itu. Kalau ini nanti SYL ini segera ditreatment, ditangkap, ditahan, maka kemudian Polda tidak ada halangan lagi juga segera melakukan penetapan tersangka. Dan kalau karena upaya paksa tersangka bisa ditahan kan gitu. Biar cepat gitu bahwa ini kalau ada kanker segera diamputasi dan segera dibuang gitu. Itu pragmatis saja kepentingan saya. Kenapa saya mendukung KPK, karena KPK itu lembaga, sudah apapun masih ada kita dorong, karena memang ini ada korupsi yang sudah ada alat buktinya. Karena dari yang penelaan saya kan sudah ada beberapa tadi yang klaster-klasternya gitu, bahkan sampai level dugaan titip harga, karena harus ada setoran-setoran gitu. Jadi ini yang sudah pada posisi yang memang sudah perlu ditreatment dan harus cepat gitu. Nah dengan cepat nanti Polda juga segera menetapkan tersangka yang terlapor dengan segera ditreatment, sehingga KPK nanti juga dibersihkan dari oknum yang nakal gitu. Dan ini sudah memang kegentingan yang memaksa, istilah saya begitu, maka gitu loh. Jadi KPK itu tetap harus pada posisi memang, karena ini keadaan seperti pandemi, orang dikarantina, nyatanya bisa. Nah, karena korupsi ini sudah pandemi, maka pimpinannya itu harus menjadikan dirinya di karantina. Kalau perlu resepsi pernikahan aja nggak datang, ya sumbangannya titip aja gitu. Ya 4 tahun. Dan saya yakin kerabatnya, temannya, atau siapapun yang berkaitan dengan itu, sepanjang dia memang integritasnya hebat, maka akan didukung. Tapi kalau hanya pura-pura dan kemudian yang lain-lain juga tahu bahwa dia juga nakal di belakangnya, ya akan diledek-ledek kan itu. Jadi ini coba lihat mana masyarakat yang mendukung proses penegakan hukum di Polda. Rasanya minim sekali gitu, kalau toh ada ya 1-2 lah. Nah ini penggambaran ini memang proses-proses ini sudah pada titik kulminasi, rakyat juga muak terhadap proses-proses yang ada di KPK yang penuh kontroversi. Dan itu tadi saya katakan, seperti mereka tidak sadar apa yang dilakukan salah itu loh. Baik, Bapak-Bapak, kita zaman helikopter aja mengatakan loh, saya kan bayar sewanya juga dapat diskon. Nah diskonnya aja kan udah gratifikasi, itu aja nggak paham gitu kan. Jadi ya memang mengecewakan, tapi apa boleh buat, ini pil pahit yang harus kita telan dan kemudian ya kita dorong penuh. Bahwa saya juga akan buka dikit aja dugaan yang terkait dengan proses di Polda itu, kira-kira gambarannya pertama itu adalah justru
meneruskan MOU untuk pendampingan KPK di Kementerian Pertanian. Tapi nampaknya justru ini dimanfaatkan untuk kamuflase. Kenapa? Ada dugaan honor yang nilainya tinggi gitu, yang dianggap yang pertama. Yang kedua, Lebaran ada dugaan penyerahan uang terkait THR. Yang ketiga baru dugaan lapangan bulu tangkis. Kalau toh tidak pemerasan, ini minimal gratifikasi karena tidak dilaporkan dalam jangka 30 hari. Maka orang lain aja disuruh melapor kalau menerima duit penyelenggara negara ini, menerima sesuatu dalam waktu 30 hari maksimal, dan kemudian ditreatment apakah boleh diterima atau disita oleh negara. Masa dugaannya pimpinan KPK yang oknum satu ini malah justru menerima diam-diam dan tidak lapor kan itu kan. Nah, ini sesuatu yang memang harus ditreatment oleh Polda juga supaya kita amanah ini betul-betul bisa dipercayakan gitu. Ya betul, Bang Boy dan Bapak-Bapak sudah hadir juga melalui sambungan telepon. Ada kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, yaitu Mas Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mas. Ya, apa tanggapan kuasa hukum terhadap penjemputan paksa ini, Mas? Saya pikir tadi kan ada banyak pertanyaan ya dari teman-teman media, apa benar ada penangkapan malam ini atau tidak gitu, dan tadi juga sudah ada sejumlah pemberitaan. Kami sekarang dalam perjalanan ke gedung KPK untuk melakukan pengecekan informasi tersebut gitu kan. Memang agak mengejutkan juga ya, karena tadi siang atau sore itu surat panggilan baru kami terima untuk dijadwalkan pemeriksaan besok, dan kemudian tim hukum juga sudah berkoordinasi dengan bagian penyidikan KPK. Kami mengkonfirmasi bahwa Pak Syahrul akan kooperatif dan besok datang memenuhi panggilan KPK. Jadi sudah confirm sebenarnya untuk datang besok. Kemudian kalau tiba-tiba malam ini dijemput misalnya, nah itu yang memang perlu kami konfirmasi terlebih dahulu informasinya. Sejauh ini apa yang ada di pemikiran Anda sebagai kuasa hukum? Kenapa kemudian seperti sedang mengejar waktu begitu? Atau mungkin ada berlomba dengan sesuatu yang lain begitu? Saya pikir bukan dalam konteks saya untuk bicara tentang apa pemikiran saya hari ini, Mas. Yang pasti saya sedang perjalanan menuju KPK dan nanti akan mengecek informasi lebih lanjut begitu. Baik, langkah yang dilakukan oleh KPK ini untuk penjemputan paksa ini, menurut Anda ini suatu yang lazim atau Anda akan ambil tindakan lanjutan sebagai kuasa hukum? Mas David, tadi saya sudah bilang saya akan mencek KPK. Tentu saja saya harus pastikan. Jadi belum bisa memastikan ya? Apakah benar atau tidak. Betul bahwa informasi sudah beredar, nah, tapi tentu saya harus cek lebih lanjut. Aturan-aturan tentang pemanggilan, tentang penangkapan, tentang penjemputan, itu kan diatur secara jelas di KUHP ya, kapan itu dilakukan. Nah, kami tentu harus pastikan dulu informasinya sebelum kemudian berkomentar tentang banyak hal gitu. Baik, bagaimana dengan proses pra-peradilannya sejauh ini? Saya tidak termasuk di tim pra-peradilan itu, Mas. Jadi kami fokus di perkara yang sedang berjalan di KPK. Cukup dulu. Jadi Anda sudah di gedung KPK ya? Harus melanjutkan perjalanan. Kami menuju gedung KPK. Baik, terima kasih Mas Febri Diansyah. Nanti ada rekan kami juga yang akan bertemu di sana. Terima kasih. Kan ke lawyernya itu, Mas Taufik. Ya, selamat malam. Penangkapan ini sah-sah saja, tidak ada masalah. Karena sebelum dipanggil yang kemarin pertama pun kalau ditangkap status tersangka itu boleh ditangkap kapanpun kok. Jadi tidak ada kaitannya dipanggil pertama, tidak hadir, panggilan kedua baru jemput. Nah itu kan kalau pada tataran saksi boleh begitu. Kalau tersangka ada pasal lain boleh ditangkap kapanpun. Jadi tidak ada persoalan apapun lah. Jadi kalau ini disayangkan atau apa, justru kalau KPK tidak segera nangkap, toh dipanggil sekali udah tidak hadir ya bisa aja. Sebelum panggilan pertama ditangkap aja boleh. Dasarnya pasal 1 angka 20 KUHP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Penyidikan aja sudah boleh tersangka itu ditangkap, Mas, dan kemudian ditahan juga. Gitu. Jadi sebenarnya sejauh ini sudah memenuhi seluruh unsur untuk ditangkap sebenarnya begitu ya?
Iya boleh memang. Ya, Kalau baik. nggak boleh ya, pembunuh atau perampok nanti nggak Ya. boleh ditangkap, nanti harus nunggu Baik. panggilan 1-2, kabur lah. Baik, Tuhan kita Bapak-Bapak, sudah nanti kita memanggil akan itu. bahas soal kasusnya ini. Namun kita akan jeda sejenak, kita akan kembali usai jeda berikut ini.